cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bahwa di zaman modern ini budaya barat telah banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, dia berpakaian, dan lain sebagainya. Jika pengaruh yang diberikan tersebut positif, tentu akan sangat baik bagi kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan justru negatif? Tentu saja berpotensi merusak kepribadian umat Islam, apalagi kita sebagai generasi muda saat sekarang. Generasi muda kini telah banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak orang lain. Coba kita perhatikan banyak generasi muda di luar sana yang sudah terpengaruh negatif budaya barat. Beberapa di antara mereka adalah berpakaian ketat, tawuran, bahkan sampai berzina. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal larangan Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas tercantum dalam potongan surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Kondisi seperti ini banyak terjadi karena generasi muda kini tidak lagi berpedoman kepada agama. Bahkan sedikit sekali pemahamannya terhadap ilmu agama. Mereka melakukan sesuatu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Padahal kita harus way of life dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu teman-teman, disinilah pentingnya untuk kita menjadi generasi muda yang cerdas. Lantas seperti apa generasi muda yang cerdas? Generasi yang cerdas ialah yang mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk. Tidak hanya sekedar pintar, tapi juga bijak dalam mengaplikasikan ilmunya dengan tepat. Kalau kita lihat dari sisi lain pengaruh budaya barat, maka hati kita akan semakin miris. Mengapa demikian? Karena tidak sedikit generasi muda kini yang mabuk-mabukan menggunakan obat-obatan seperti ganja, sabu-sabu, dan lain sebagainya. Padahal larangan Allah Subhanahu wa taala sudah begitu jelas tercantum dalam Al-Qur'an. Sungguh tidak ada kebaikan dalam perbuatan tersebut. Yang ada hanya merusak diri, terutama kesehatan mereka. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Lagi pula kata Rasulullah SAW, kesehatan merupakan salah satu nikmat yang penting. Seperti dalam sabdanya mengatakan, ni'matan maghbunan fihima kasirun minan nasi sihat wal faraq. Dua kenikmatan yang sering membuat manusia jadi rugi karena tidak diperhatikan, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selain itu, kita sebagai generasi muda merupakan estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Sudah seharusnya berakhlak baik dan mulia sesuai dengan tuntunan agama. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162. Artinya, akhlak yang buruk pada seorang dapat menunjukkan bahwa semakin jauh ia dari agamanya. Saat ini banyak sekali generasi muda yang belum baik akhlaknya. Jika dipanggil kedua orang tuanya, tidak segera menjawabnya, melainkan sibuk dengan gadgetnya. Jika dinasihati oleh ustaz-ustazahnya, langsung cemberut, baper, dan lain sebagainya. Lagi naik kereta misalnya, antun mendapatkan tempat duduk. Sementara itu datanglah seorang ibu-ibu yang sudah agak tua, tidak mendapatkan tempat duduk. Langsung antuna pura-pura tidur supaya tidak disuruh berdiri. Hayo, adakah yang pernah begitu? Yang insya Allah penghuni syurga. Potret bermacam
generasi tadi digambarkan tentu bukanlah yang diharapkan bangsa Indonesia. Lantas seperti apa sosok generasi muda yang diharapkan? Generasi yang diharapkan ialah cerdas, sehat, dan berakhlak mulia. Dari sekian banyaknya pembicaraan saya tadi, yang dapat diambil kesimpulan bahwa yang pertama, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Untuk menjadi cerdas, tentu kita harus mempunyai ilmunya terlebih dahulu. Terutama ilmu agama, kita harus come back to Islam. Kembali menjadikan Islam sebagai pedoman kita. Yang kedua, makan dan minumlah apa-apa yang baik, serta jangan berlebihan. Bagaimana kita mau memimpin umat jika kita sakit-sakitan? Yang ketiga, memperbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh yang insya Allah akan menular akhlak baiknya. Dan yang terakhir, senantiasa menjaga hati agar selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya dimudahkan dan bisa beristiqomah menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlakul karimah. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah untuk menjadi generasi muda, karena kitalah penentu nasib bangsa di masa yang akan datang. Sebagaimana ahli hikmah menggambarkan dalam syairnya, inna fi yadali syubbari fil amrul ummati wa fi aqdamiha hayatuha. Wahai para remaja, sesungguhnya pada tanganmulah urusan rakyat, dan setiap langkahmulah kehidupan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar tentu datangnya dari Allah, dan yang salah tentu datang dari saya sendiri. Wabillahi